Hai rekan traders, Tommy Yu di sini, dan ini adalah video seri yang kelima dari seri tutorial copy trade Ping Pong. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita membangun suatu portofolio investasi yang berupa copy trade dari Ping Pong platform. Bagi Anda yang belum memiliki akun di Ping Pong, silakan untuk dapat membuka akun terlebih dahulu. Saya sertakan linknya di layar, atau juga dapat Anda visit di bagian deskripsi, saya sertakan linknya juga di situ. Sebelum memulai materinya, hal yang saya ingin share berikut ini itu merupakan pendapat pribadi. Jadi, ini merupakan pengalaman saya yang selama beberapa minggu ini melakukan copy trade di Ping Pong. Dan saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa hasil copy trade yang terjadi di masa yang lalu itu tidak menjamin hasil yang sama di masa yang depan. Jadi masing-masing diharapkan agar bijaksana dalam mengelola portofolio investasinya sendiri-sendiri. Dan tujuan utama dari saya share di sini itu yang poin pertama adalah mengelola risiko. Karena seperti kita ketahui bahwa signal provider itu kita tidak bisa kontrol. Jadi apa yang mereka lakukan, apakah mereka membuka atau menutup posisi itu tidak bisa kita kontrol. Jadi mau-maunya mereka. Dan yang bisa kita kontrol bagian kita adalah yaitu mengelola risiko. Ketika kita mengelola risiko dengan baik, itu saya percaya bahwa profit itu akan datang secara otomatis begitu ya, ketika kita kelola risikonya dengan baik. Berikutnya adalah saran saya adalah jangan terlalu merasa takut salah begitu ya. Dan tidak ada portofolio itu atau signal provider itu yang sempurna. Pasti ada minusnya, pasti ada loss di sana sini. Tetapi itu sebabnya ada yang namanya demo account dan selalu mulai dengan dana yang kecil. Nanti ketika sudah bertahap kita bisa tingkatkan dananya. Dan memilih signal provider yang bagus itu penting, tetapi mendiversifikasi portofolio copy trader itu jauh lebih penting. Karena dengan cara mendiversifikasi inilah, itu kita dapat mengontrol risikonya dengan baik. Baik, ini saya akan share cerita tentang bagaimana guideline di dalam memilih strategi provider. Tidak ada yang benar atau salah di sini, tetapi ini merupakan pengalaman saya yang hasilnya cukup baik dan saya bisa bagikan kepada saudara semua. Yang pertama itu ketika saya belajar di dalam melihat statistik data-data itu yang dari signal provider itu, Ping Pong ini menyediakan data yang sangat minim sekali. Dan saya mencobanya itu akhirnya dengan try and error, jadi tidak ada rumus bakunya begitu ya. Nah, ada statistik yang diberikan oleh Ping Pong itu, menurut saya ada 3 hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah winning rate, yang kedua adalah berapa posisi yang dibuka sehari, yang ketiga adalah trading day. Saya akan tunjukkan langsung di platformnya. Ini saya coba melihat salah satu dari signal provider yang ada, namanya Kimsin. Nah, Kimsin ini yang tadi saya bilang 3 indikator yang dapat kita gunakan adalah yang pertama ini adalah winning rate 97,34%. Jadi ini 97%-nya berhasil gitu ya. Dan Anda lihat di sini ini profit rate-nya juga tinggi ya, hijau-hijau semua di sini, profit semua. Kemudian yang kedua adalah trading days. Trading days ini 83, artinya dia sudah berada di menggunakan platform ini 83 hari. Mungkin ini sebentar ya, baru mungkin 2,5 bulan. Tetapi memang platform Ping Pong ini kan belum cukup lama, jadi baru banyak SP atau signal provider yang baru yang bermunculan begitu. Dan kalau mengenai average trading per daily-nya, Anda dapat lihat di sini, position history ini diperpanjang seperti ini. Anda dapat lihat nih opening time. Ini tanggal 12 ya, misalnya ya, tanggal 12 ini ada sekitar 8 posisi dibuka dalam satu hari. Kemudian tanggal 9 ini sekitar 5 posisi, tanggal 8-nya 3 posisi, dan tanggal 7-nya ini kalau kita perpanjang lagi ada sekitar mungkin 10 posisi. Jadi kira-kira itu antara 5 sampai 10 posisi si Kimsin ini buka gitu ya. Dan itu 3 hal yang menurut saya penting untuk kita catat ya. Nanti kita gunakan untuk pemilihan parameternya. Oke, selanjutnya adalah yang biasanya saya lakukan, itu saya menggunakan tes dulu dengan VST. Jadi VST ini merupakan akun demo begitu ya, duit bohongan yang saya jalankan sekitar 1 minggu, kemudian saya amati. Jadi bila hasilnya profitnya bagus, SP-nya bagus, tidak ugal-ugalan, maka saya jalankan dengan menggunakan akun real. Tapi bila tidak bagus ya, saya unfollow dan kemudian saya cari yang lain. Prosesnya seperti itu aja, simple. Dan saya sarankan agar didiversifikasi ke 5-10 signal provider. Karena kalau misalkan terlalu sedikit ya, 1 atau 2 begitu, nanti kita tidak bisa memanage resikonya dengan baik. Tapi kalau terlalu banyak, di atas 10, 15 atau 20 begitu,
ya nanti kita akan bingung sendiri, repot sendiri ya, karena terlalu banyak untuk memanage-nya. Baik, untuk guideline diversifikasi sendiri, saya menggunakan formula yang simple. Well, ini tidak ada formula yang bakunya bagaimana cara memilihnya, tetapi ini hanya sharing dari saya sendiri, dan ini formula untuk yang fixed margin. Ya, nanti saya akan share. Jadi, simple sekali formulanya, yaitu jumlah modal itu dibagi dengan jumlah SP yang Anda rencanakan, itu sama dengan max position amount. Kemudian max position amount ini dibagi dengan average buka posisi sehari, itu jadilah yang namanya max margin single trade. Saya akan kasih contoh langsung. Contohnya seperti ini. Modal Anda 1000 ya, misalkan. Kemudian Anda rencana untuk melakukan diversifikasi kepada 10 SP. Sehingga kira-kira itu muncullah ini angka 100. Ini ada 1000 bagi 10, ketemu 100. Kemudian 100 ini dibagi 5. 5 ini adalah average dari buka posisi sehari kira-kira ya. Itu ketemu angka 20. Dan kalau Anda setting parameternya di copy trade itu seperti ini, 100 ini masuknya ke sini, kemudian yang 20 ini masuknya ke sini. Itu saja, ini untuk yang copy trade by amount, ini yang fixed margin, yang ini ya. Ya, ini yang copy trade by amount atau fixed margin, itu angkanya didapat dari sini, kalau modal Anda 1000. Baik, berikutnya itu kalau misalkan modalnya 500, lebih sedikit, itu saya ingin, misalkan kita ingin 10 SP, kemudian bukanya sehari itu 5, maka jadinya seperti ini. Jadi ini dipasang 10, dimasukkan parameternya ke sini, 50-nya dimasukkan ke sini. Kemudian kalau misalkan 100, ini saya ingin nggak terlalu banyak-banyak, misalkan 5 saja, kemudian ini 10 trade per hari, itu ketemunya seperti ini, saudara. Jadi ini 2 per margin single trade-nya, dan ini 20. Angka ini itu tidak harus, Anda juga dapat merubahnya, memperbesar atau memperkecil, itu semua bebas, saudara, tidak ada patokan bakunya. Tetapi kalau Anda mengikuti formula yang saya sudah share ini, itu akan sangat robust ya, risikonya akan sangat terjaga dan kecil sekali. Mungkin profitnya nggak bisa gede-gede banget, tetapi risikonya akan termanage dengan baik. Kemudian formula yang kedua itu yang proporsional. Untuk proporsional itu simple, yaitu jumlah modal bagi dengan jumlah SP sama, kemudian yang unit standarnya ini sesuai dengan rekomendasi saja. Jadi misalkan modal Anda 5.000, ini saya kasih yang besar langsung ya, modal 5.000, saya ingin copy 10 SP, kira-kira 500. Kemudian kalau 43 ini sudah direkomendasikan oleh platform Bingbond sendiri. Jadi misalkan seperti ini, ya ini ya, yang proporsional, oke. Kemudian ini 500-nya kita masukin ke sini. Kemudian yang ini itu langsung direkomendasi. Jadi nanti akan ada semacam rekomendasi seperti ini, 43,8 ini, dan tinggal ada tombol fill ini Anda masukkan, nanti otomatis akan dimasukkan ke sini. Ini. Dan nanti tinggal Anda klik copy, seperti itu saja. Baik, untuk tips sendiri dari saya, pertama adalah lakukan review secara berkala. Jadi jangan pasrah blindly saja ke SP. Pasrah blindly itu tutup mata, serahin semua ke SP. Saya tidak sarankan demikian, karena SP tidak bertanggung jawab atas portofolio Anda, tidak atas modal Anda. Jadi, Anda lah yang harus bertanggung jawab terhadap equity Anda sendiri. SP yang tidak perform, ganti. Jadi, perlunya review berkala seperti itu. Dan SP yang membuka posisi di bawah jauh dari max margin single trade ini saya sarankan untuk diganti. Karena artinya si SP ini modalnya itu jauh di bawah dari yang Anda punya. Maka nggak bisa buka secara maksimal. Nanti profitnya juga nggak akan maksimal. Ya, penggunaan stop loss itu menurut saya itu opsional. Karena diversifikasinya itu sudah cukup menjaga risikonya tetap rendah. Jadi kalau Anda diversifikasi ke 10 SP itu saya rasa sudah cukup. Jadi menurut saya nggak perlu ada stop loss lagi. Tapi ini balik lagi ke masing-masing ya. Saya akan berikan langsung contohnya, saudara. Ini adalah akun saya. Itu saya copy 10 SP. Ya, ini 1, 2, 3. Saya akan scroll terus ke bawah. Ini totalnya ada 10. Ya. Nah, saya balik ke atas lagi ya. Dari 10 ini saya set itu simple. Ya, ini 100. Fixed marginnya 100. Kemudian max positionnya 500. Ya, ini nggak pakai stop loss. Ini saya buka ya. Ini di video yang sebelumnya saya juga sudah berikan contohnya. Jadi ini karena modal saya 5.000, jadi saya simple, saya buat 100, kemudian ini 500. Kemudian yang ini juga sama,
Nah, yang ini kalau saya akan berikan contoh beberapa yang penting ya. Itu misalkan si Husky Wannafly ya. Husky Wannafly ini kalau Anda lihat itu saya berikan sedikit, ini 10 ya. Dia buka posisinya sekian dan ini minus. Dan ini mungkin akan saya ganti. Jadi ini nggak perform dengan baik. Selain VST, saya juga bisa kasih real account-nya tuh sedikit dulu. Jadi kalau oke, $10 kelihatan ada profit bagus, baru saya naikkan langsung 100. Tapi kalau $10-nya ini nggak oke, rugi begitu ya, saya ganti biasanya. Ya, contoh yang sudah diganti itu ini, kita bisa lihat ke following history. Ini misalkan Toby ini saya kasih 100, terus bikin saya minus 167. Jadi saya ganti. Saya pecat jadi SP saya ganti yang lain. Kemudian Trade to Infinity juga, ini ada beberapa yang saya saya ganti lah, gitu. Nanti ini akan terus direview berkala ya. Dan yang nggak perform saya ganti. Contohnya ini kandidat saya ganti. Ini mungkin ini baru ya, saya baru tambahkan ini. Itu saya berikan 10. Oh, ini settingannya masih belum tepat. Kamu sebentar, saya ganti dulu. Ini saya nolin aja, not set, oke. Jadi ini saya kasih 10, coba-coba. Ini tetap saya kasih 500, nggak apa-apa. Yang penting itu single trade marginnya. Jadi ininya ini yang penting. Karena ini kalau gede-gede itu bahaya. Kalau Anda bagus baru kasih yang gede. Kalau ini percobaan saya kasih 10 dulu. Kalau ini profitnya bagus, nanti growing steady begitu ya dalam 1 minggu, biasa saya kasih misalkan 100. Nanti kita lihat hasilnya lagi kembali seperti apa. Jadi so far overall porto saya udah profit $446. Ini dalam kurun waktu sekitar 3 minggu dengan modal sekitar 5 ribuan. Jadi sekitar 8% lebih lah ya. Dan saya biasa manage ini itu tidak dari individual stock. Jadi saya jarang sekali melihat yang ini ya. Ini kan lagi open posisi. Ini saya nggak plototin tiap hari satu persatu, nggak. Tetapi ya jarang saya lihat sih. Ya saya biasa lihatnya langsung di sininya aja. Kalau yang oke saya teruskan, nggak oke ya saya ganti begitu saja. Kemudian biasa saya juga lihat dari sisi asetnya itu, dari sisi ini ya, di fund yang standar kontrak ini, saya lihat unrealized profit-nya dan juga posisi marginnya ini, begitu. Jadi nanti kalau ini kayaknya ada yang masih sehat ya, masih healthy ya oke. Kalau ini kelihatan ada yang tidak terlalu sehat, ada yang aneh, biasa saya baru masuk ke trading individualnya ini untuk saya review mana yang kira-kira loss gede atau lagi ada floating drawdown besar gitu, baru saya lakukan, mungkin saya close manual atau apa gitu. Tapi selama ini sih nggak pernah saya pantau sampai segitunya ya, saya hanya lihat dari sini saja sih. Jadi cukup simple, so far pakai 3 minggu ini nyaman, jadi saya nggak terlalu pusing repot. Cuman ya poin saya satu, harus dikelola risikonya dengan baik. Dan semoga sharing saya ini bisa membawa inspirasi. Intinya tidak ada yang benar atau salah di sini, semuanya hanya itu juga saya masih coba-coba. Kalau teman-teman semua punya metode yang lebih baik, ya mungkin bisa di-share, bisa di-info, nanti kita akan bahas sama-sama lagi. Dan semoga sharing ini bermanfaat dan memberikan insight buat teman semua. Thanks buat perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses dan cuan selalu.